Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pada Bapak Kepala Sekolah SD Rawajaya 04 yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru SD Rawajaya 04 yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka presentasi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang tercinta ini. Modul budaya positif. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, 5 dasar kebutuhan manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Karakter yang diharapkan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif ini, kita selaku guru harus bisa menumbuhkan atau mencari nilai-nilai yang ada dan kebiasaan yang ada di sekolah kita. Yang kedua tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu suatu yang dilakukan seorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di dalam budaya disiplin, di sini makna disiplin itu tumbuh dari diri kita untuk sesuatu hal yang positif. Jadi disiplin itu kita tidak harus mentaati peraturan, tetapi disiplin di sini adalah kesadaran pada diri anak-anak, diri kita untuk terbiasa tumbuh dari diri kita untuk kedisiplinan tersebut. Jadi disiplin bukan kita harus aku mentaati peraturan, tidak. Jadi disiplin di sini yaitu tumbuh dari diri kita untuk berbuat yang positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa
bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini ini ilusi guru mengontrol murid sering kita lakukan dalam membuat peraturan-peraturan di kelas maupun di sekolah. Ya, sehingga kita sering mengontrol murid dengan hal-hal yang tujuannya positif, tapi di sini adalah di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus bisa membuat budaya yang positif yang timbul dari anak didik kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Diajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini sangat jelas bahwa disiplin itu kita sendiri yang harus timbul pada diri kita sendiri untuk disiplin itu. Karena kita disiplin tidak karena paksaan, tapi karena kesadaran dari diri kita yang timbul, sehingga terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu belajar mengacu pada disiplin diri. Ya, jadi anak disiplin bukan karena sebuah peraturan. Di sini disiplin itu artinya belajar yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini dulu kita sering membuat peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, dengan adanya disiplin positif, sehingga kita tidak boleh membuat ancaman atau hukuman, imbalan penghargaan atau apapun. Ya, karena disiplin tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu profil pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikannya. Di teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini apa yang sering kita lakukan? Kita selalu mereward anak-anak kita dengan prankingan, memberikan suatu hadiah. Itu sebenarnya tidak merupakan motivasi internal. Karena apa? Nanti yang lain itu akan timbul tidak ada kemauan untuk merubah diri mereka. Saya tidak mau belajar lah. Paling yang juara 1, juara 2, juara 3 orang anak itu terus. Sehingga saya untuk apa saya motivasi untuk diri kita sendiri? Karena tidak ada. Maka imbalan atau ketidaknyaman atau hukuman itu bahkan tidak bagus untuk anak didik kita. Maka tujuan utama dari disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi merasa tidak ada hukuman, tidak ada saya mendapatkan imbalan, sehingga timbul dari menghargai dirinya sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Selama ini kita seperti kita membuat peraturan, sebuah peraturan, sehingga itu dibuat satu arah, anak tidak ikut dilibatkan. Ya, sehingga itu pasti berupa hukuman fisik. Silakan kamu sudah salah, lari lapangan, atau kamu harus berdiri di depan kelas. Nah, seperti itu. Itu namanya hukuman. Nah, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, mengawasi murid, tingkah laku murid selalu diawasi. Ini pada konsekuensi. Ini pun tidak bagus dalam budaya positif. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Maka di dalam kurikulum Merdeka kemarin saya sudah melakukan pertama adalah kesepakatan kelas. Maka anak-anak yang membuat peraturan itu sendiri, seperti apa kelasmu yang kamu inginkan. Kemarin saya sudah membuat peraturan kesepakatan kelas dari anak-anak itu menulis sendiri. Ada yang menulis suasana kelas saya tenang, tidak bergaduh. Ada berpakaian disiplin, berpakaian rapi, terus kebersihan, tidak boleh di situ tidak boleh kata-kata dilarang atau tidak boleh. Di situ
harus kata-kata yang positif. Setelah itu dirumuskan dari 10 kesepakatan itu, ditulis 10, setelah itu diringkas lagi menjadi kesepakatan mereka, yaitu disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Dari ketiga ini yang bagus kita terapkan yaitu restitusi. Dari restitusi ini kita tidak menghukum, tapi mengajak anak-anak untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Di sini termasuk adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama bukan menebus kesalahan, yang kedua memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan, yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini restitusi ini tidak langsung menghukum anak, tapi menggali kenapa kamu kok melakukan hal ini. Pasti kamu ada dasarnya melakukan ini. Bertentangan tidak kamu melakukan ini dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Dicari mereka untuk setelah itu dia tumbuh dengan kesadaran dirinya. Oh ya, saya salah. Saya minta maaf, Pak, saya salah. Oh, saya bertentangan dengan keyakinan kelas saya. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang saya lakukan. Itulah kita sekarang harus memakai pendekatan restitusi pada anak didik kita. Perbedaan. Contoh kasus sesuai yang tidak mengerjakan PR. Hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah sebuah hukuman yang diberikan anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Kerjakan di luar. Itu merupakan dari konsekuensi. Nah, restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau
menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Apabila anak kita tidak mengerjakan PR, itu ditanyakan dulu. Kalau dalam sistem restitusi, ditanya kenapa kamu tidak membuat PR, apa alasannya, kenapa. Kan pasti anak lupa, kok bisa lupa? Banyak ini dia mencari alasan apapun. Nah, terus itu bertentangan enggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Bertentangan. Harus bagaimana? Kita menggali. Jadi sekarang itu kita harus memakai sistem restitusi untuk menggali anak. Penyebabnya apa mereka tidak membuat PR? Jadi kita tidak boleh memakai hukuman maupun konsekuensi itu. Tadi yang sudah kita sebut di depan, kita yang paling bagus sekarang harus menggunakan restitusi, yaitu menggali penyebabnya apa, seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Mengapa kita peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan motor? Ini keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu merupakan menjaga kesehatan kita. Ini adalah sebuah kesepakatan yang kita sepakati. Itu harus kita taati dari diri kita sendiri. Seperti itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dawson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bentuk-bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diikat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu pertama, kita membuat bentuk keyakinan kelas itu suruh mencurahkan. Kita disuruh menulis di dalam kertas yang dulu pernah Bapak Ibu lakukan pada waktu kita mengisi kalimat tumpang. Jadi anak-anak disuruh menulis itu. Apa sih keinginan kalian di kelas itu mau seperti apa? Kamu belajar itu enaknya mau seperti apa? Kemarin saya sudah membuat itu anak-anak saya ingin di dalam pembelajaran yang menyenangkan. Terus aku ingin di sekolah tidak ada, di ruang kelas tidak ada gaduh, tidak ada bicara yang kotor. Banyak beraneka ragam dari 30 siswa itu berbeda. Akhirnya dari kata-kata ungkapan dari perasaan anak-anak ini kita rangkum. Cukup kita tidak usah banyak-banyak, 10 aja di situ. Kalau yang 10 dari perbedaan itu kita tulis dalam menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat negatif. Contohnya dilarang, itu tidak boleh kata-kata dilarang. Ya. Pokoknya kalimat positif di situ berarti belajar dengan sungguh-sungguh,
membuang sampah pada tempatnya. Jangan dilarang buang sampah, tidak boleh. Harus membuang sampah pada tempatnya. Terus berkata jorok atau berkata apapun banyak sekali di situ. Setelah itu baru dari 10 keyakinan kelas itu di situ dicari yang sama ini sebagai keyakinan apa disiplin, oh ini bertanggung jawab atau ini menghormati, itu nanti nilai-nilai dari keyakinan itu berarti di situ ada berapa. Kebetulan di kelas 4 bentuknya adalah disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Nah, di situ disiplin mengerjakan pada tepat waktu seperti itu. Ini bentuk keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi di sini anak-anak yang suruh mencurahkan, kita sebagai guru hanya mengarahkan. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar atau poster agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Jadi kata jangan, dilarang, itu jangan dipakai karena itu merupakan kalimat negatif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Apabila di situ kok banyak anak-anak tidak melanggar kesepakatan itu, kita perlu mengkaji lagi, kita diajak lagi anak-anak lagi. Ayo, kemarin banyak sekali, kita apa perlu diperbaiki atau perlu ditambahi. Nanti kembali lagi kepada anak-anak, kesepakatan dari anak-anak tersebut atau kesepakatan dari kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sekarang kita pada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Di sini kita sebagai guru itu pada posisi apa yang sebaiknya kita untuk posisi kontrol restitusi ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini pembuat merasa bersalah. Berarti kalau di kasus ini pada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Di 5 kontrol restitusi ini tadi contoh tadi adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat kalimatnya akan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, di situ sebuah penghukum. Terus yang kedua kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah pada anak itu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa.
lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kita sebagai teman. Kita kepada anak sebagai teman dalam pertanyaan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, saya lupa ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini kita sebagai teman dalam 5 posisi kontrol tersebut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kita sebagai pemantau. Ya, kita memantau karena di sini kita sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kita pada posisi manajer. Nah, pada 5 posisi kontrol tersebut, kita sebagai guru harus sebagai manajer. Di sini kita menggali seperti yang tadi sudah saya sebutkan depan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu digali, dia biar merasa, oh aku salah. Oh iya, saya tahu kesalahan saya. Kira-kira bagaimana? Oh aku harus bagaimana? Seperti itu. Kita menggali dari anak tersebut. Segitiga institusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Di sini kita sangat jelas segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak ada paksaan, tapi mereka timbul dari dirinya sendiri untuk memperbaiki. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau ada anak yang belajar nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini adalah menanyakan keyakinan di dalam segitiga restitusi ini. Harus kita stabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, kita ulas satu persatu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat yang biasa untuk menanyakan pada anak kita, berbuat salah itu wajar. Jadi merasa anak itu tidak terhukum atau apa. Berbuat salah itu wajar. Tiada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang pada menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa, aduh aku dipanggil, ini ada apa, ketakutan apa. Dengan dibuat salah itu wajar, anak akhirnya dia nanti rileks dan bisa kita gali apa penyebabnya dia melakukan kesalahan. Sehingga setelah dia menggali, dia mengakui apa kesalahannya dan apa yang akan dia berbuat. Sekarang pada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi apabila ada anak sesuatu, umpamanya sebuah kasus, kan sering yang kita hadapi adalah anak laki-laki mengganggu anak perempuan. Kadang-kadang terus anak perempuan ini marah pada dia. Nah dari situ ini sebuah permasalahan, kita tanya validasi, kenapa kamu marah sama dia? Habis punya alasan mengapa lakukan hal itu. Pasti dia punya, dia apa? Karena dia mencontoh terus apa mengganggu saya. Nah, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu sudah bisa mengontrol dirimu, kamu hanya membentaknya, tidak memukulnya. Nah, seperti itulah kalimat-kalimat yang kita memberi motivasi yang bagus pada suatu permasalahan pada diri anak kita. Yang ketiga yaitu validasi tindakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini pada menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita kalau mau itu tanya dulu kepada anak tersebut, apa sih keyakinan kelas kita, apa yang kamu lakukan sudah nilai yang telah disepakati bersama dan seterusnya. Baik, dan pada terakhir yaitu penutup dalam rapat program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.